Swastiastu untuk semua yang hadir di situ. Terima kasih telah bergabung dengan PKWI Nusantara. Terima kasih juga saya sebagai pengawas PKWI Nusantara khususnya mengucapkan selamat bergabung dengan PKWI Nusantara. Nah, semoga saja PKWI Nusantara cabang Malang bisa lebih banyak anggotanya dan bisa lebih maju lagi. Dan lebih kompak dan bisa terpupuk persaudaraannya. Jika ada sesuatu masalah, silakan pada selesaikan secara kekeluargaan. Tentang selanjutnya, bagi yang sudah membaca buku ketiga, diharapkan bisa memilih kitab mau dipelajari, sebab itu untuk menentukan pembangkitan energi sesuai dengan kitabnya. Jadi nanti kalau sudah dipilih kitabnya, kami harap mendaftar kitab apa yang mau dipelajari, namanya siapa, agar nanti bisa dikirim ke saya, jadi saya bisa mengkondisikan seperti yang dipilih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dahulu. Monggo sing bertanya. Monggo. Mbak, ini saya Suwarna mau bertanya, Mbak. Ya. Kalau kita mau memilih laku ajaran apa yang ada di KWI ini, itu ada semacam tanda apa, Mbak? Kalau kita mau cocok pakai ajaran Gusti atau ajaran ini Among kakek Among gitu, Mbak? Kurang jelas. Kalah sama. Halo. Ya. Jelas, Mbak. Ya. Ini saya mau tanya, Mbak. Kalau di KWI ini kan ada 4 ajaran yang diajarkan untuk kita pilih nanti. Lebih dari 4 lah. Oh ya. Nah itu kalau misalnya kita mau memilih salah satu itu pedomannya gimana, Mbak? Apa kita ada rasa srek atau gimana dengan disesuaikan dengan yang enggak disesuaikan. Jika berlatih itu berlatihnya enggak mengganggu dengan pekerjaan, jadi enggak mengganggu kerjanya gitu loh, jadi bisa berlatih terus gitu loh. Oh ya, paham, Mbak. Kalau memilih nanti sama si punya bekerja kan nggak jadi latihannya, undur nggak kapan nguasainya gitu loh. Oh iya, Mbak, ya paham, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sanggupe sing di. Oke. Mbah, lanjut pertanyaan, Mbah. Ya. Pertanyaan ini Darminto, Mbah. Ya. Apa? Gini, Mbah, sebagian besar anggota kita ini kan sudah melaksanakan olah napas Semar, Mbah. Ya. Nah, napas Semar itu kan laku dari kitab Semar. Ya. Nah, kalau memilih yang lain, kalau memilih ajaran itu gimana? Napas Semar itu bisa dilanjutkan apa ganti, Mbah? Nama Semar diberhentikan. Oh, gitu. Jadi, untuk mengetahui pengetahuan semua kitab boleh, tapi yang dilatih hanya satu. Membaca-baca nanti kitab yang lain-lain nggak masalah, ingin pengetahuan nggak masalah, tapi yang khusus dilatih hanya satu. Bagi anggota baru yang belum melakukan napas Semar gimana? bagi anggota baru yang belum melakukan napas Semar gimana, Mbak? Tergantung pilihannya. Pilihannya mau kitab apa? Oh, iya. Bisa langsung tanpa napas Semar, Mbak. Kalau yang baru ini, Mbak, yang belum melakukan napas Semar, itu bisa langsung ke kitab yang pilihannya. Iya, menentukan pilihannya. Itu loh. Nah, terus yang sudah berlaku napas Semar pun jika mau berubah nggak masalah, gitu loh. oh, gitu. Dia mau ganti, gitu. Iya. Nah, terus nanti itu olah napasnya pakai apa, Mbak? Kalau yang bukan belajar kitab Semar, nanti
olah nafasnya pakai apa? Pakai buku 2 itu, Mas? Nah, saya kasih tahu yang pertama, seandainya melajari ajaran Gusti, Ya. ajaran Gusti tingkat pertama melakukan yang dalam video, tidur di sebelah pintu-pintu itu dasar pertama kali laku kitab Gusti. Begitu ya, Mbak ya. Jadi itu ada lakunya masing-masing, Mbak ya. Ada lakunya masing-masing beda-beda setiap kitab, itu loh. Iya, iya. Ya, terima kasih, Mbak. Mungkin ada yang lain mau bertanya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ini, Mbak. Mungkin Mbak Giri bisa menjelaskan penggunaan candi itu, Mbak. Penggunaan candi Ya. dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih, Mbak. Setelah dibangun, candi itu difungsikan untuk apa secara luasnya? Candi yang pada dibangun itu yang pertama itu untuk menghisap energi murni dari alam. Agar kalian kalau berlatih di situ bisa energi murni itu terolah masuk di diri kalian seperti yang kalian lakukan di sekitar situ gitu. Inti utamanya untuk itu. Sedangkan kalau untuk candi itu sebenarnya tergantung apa peletakan pertamanya untuk apa. Bisa untuk menarik sumber mata air, bisa untuk semua tergantung apa yang ditaruh di situ gitu loh. Mbak, kalau latihan dengan candi di dekat candi itu jaraknya berapa, Mbak? Yang efektif itu, Mbak? Radiusnya berapa? Jarak 10 meter masih bisa, jarak 10 meter masih bisa. Ini ada pertanyaan, Mbak. Gimana? Itu candi itu kan ada Gimana? bahan yang dari Mbak Giri. Itu candi itu kan ada bahannya yang dikasih Mbak Giri itu yang ditanam di situ, Mbak. Itu bahan itu aktif kalau candinya sudah jadi atau gimana, Mbak? Apa disimpan sudah bisa aktif? Atau disimpan sudah bisa aktif, Mbak? Harus ada candinya itu, walaupun candinya wujudnya kayak mana harus ada candinya itu. Walaupun itu dari kayu, itu harus ada candinya, gitu loh. Iya, iya, Mbak. Baru aktif, gitu loh. Kalau hanya itu yang saya kirim aja itu nggak bisa aktif, gitu loh. Waktu naruhnya bahan itu, ini tergantung niatnya atau gimana, Mbak? Waktu memasang, Waktu memasang naruh bahan ini. pendemang. Kalau waktu memasang terserah aja, nggak apa-apa, gitu loh. Nggak tergantung bahannya. Tapi kalau memang ada yang mau sesuai dengan prosedur pembuatan candi ya nggak masalah, lebih bagus gitu loh. Karena ada anggota kita yang nggak ada lahan, aku suruh buat candi, taruh aja candi itu di dalam kamarmu, gitu loh. Candi itu apa bisa untuk ya Kang Giri, candi itu bisa untuk misalnya saya akan ada candi bahan yang dari jenengan, terus itu misalnya anak saya atau istri saya berlatih di situ tidak masalah ya? Nggak masalah. Tidak masalah. Oh iya. Candi pun bisa tambahin nanti untuk apa bisa ditambahin itu tergantung gitu loh. Untuk apa lagi, untuk tolak bala atau apa kan gitu loh. Biar kalau ada gempa nggak terlalu parah kan gitu bisa gitu loh. Maksudnya bahannya ditambahin lagi gitu, Mbak? Kalau tentang candi nanti kami ulas kalau pembuatan candi di lahan Arjuna KWI. Oh iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Lebih jelasnya nanti di waktu mau membuat. Ini kalau misalkan bangunan candi itu tempatnya ditaruh di bawah tangga, apa nggak apa-apa, Mbak? Apa nggak boleh? Nggak apa-apa. Oh, nggak kan itu dilangkahi gitu loh maksudnya.
Nggak apa-apa dilangkain, nggak apa-apa. Dipanjatin anak-anak pun nggak apa-apa. Biar apa kesan keramat-keramat, angker-angker untuk dipandang ulangi sebelah mata itu hal-hal yang berbau mistik hilang, nggak masalah. Dilangkah-langkain anak kecil, dipanjatin anak kecil, biarin aja gitu loh. Oh iya Pak. Kita nggak mengamatkan kayak gitu agar pikiran negatif orang-orang itu hilang gitu loh. Oh iya. Nggak apa-apa tuh, pane ono. Hah? Lebih dari satu nggak apa-apa. Kalau bahane. Mbak, kalau membuat lebih dari satu nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa loh. Hiasan nggak masalah. Buat hiasan. Ah nggak apa-apa. Ya, gini loh. Paling jeleknya itu pun dikencingin anjing itu nggak masalah gitu loh. Perkaranya kita itu memandang dari hal itunya gitu loh. Bukan kayak gitu. Itu bukan semakin dikencingin anjing malah bagus, tidak untuk apa rumahnya para tetangga kita yang nggak nampak kan gitu. Oh, nggih, Mbak. Ya, itu oh iya tak. Itu di dalam candi, Mbak. Di dalam candi itu diberi foto nenek leluhur kita ya. Intinya kalau tempatnya memang bagus, memang memadai, ditaruh bagus gitu loh, yang sudah nggak ada gitu loh. Kalau nggak ada foto misalkan nama Mbak, Ya nggak apa-apa gitu loh. Kasih nama pun nggak apa-apa gitu loh. ya Mbak. Mbak, mau nanya. Jadi kita itu nggak mengkeramatkan candi itu, nggak kita keramatkan gitu loh. Jangan sampai candi itu malah kita buat keramat gitu loh. Paham, Mbak. Mbak mau nanya. Jadi candi itu sebagai apa ya, keindahan aja gitu loh. Oh iya, seperti hiasan rumah ya. Yang Pak? bisa disentuh, dipegang, mau dipanjat orang yang bisa gitu loh. Nggak usah dilarang gitu loh. Oke. Jadi nanti orang-orang pun akan dengan sendirinya menghilangkan mistik-mistik hal-hal kayak gitu. Jadi pikiran negatif akan hilang, diganti pikiran negatif tentang hal-hal itu gitu loh. Oh ya. Iya Mbak. Halo, Mbak. Apa Mau arti? nanya, Mbak. Dibisukan. Halo? Halo, ini Pak, ada yang mau tanya lagi Ya. Pak? Ya. Ya, halo mau nanya, Mbak. Ya, Nah, silakan. tentang apa untuk laku ajaran-ajaran yang disebutkan tadi itu untuk waktu itu berapa lama? Apakah sesuai dengan ketekunan kita atau ada masa waktunya, Mbak? Sesuai dengan ketekunan. Baik. Kalau tekun kali itu dalam 3 tahun bisa semua itu. Ya tekun. Berarti yang terpenting adalah ketekunan kita ya, Mbak? Ya iya, saya pun nggak berani bilang harus gini, perkaranya saya bilang gini ya kalau tekun, kalau enggak Siap. kan gitu. Siap. Iya, Mbak, mengerti, Mbak. Iya. Kenapa saya telat? Tadi ada ya, Mbak? Andika, Mbak. Halo, Mbak. Halo. Di banter. Halo, Mbak Giri. Halo, Mbak Giri. Untuk menjedot ini, Mas. Gini, tak? Ini Iya, Mbak. ada lagi? Halo, Mbak. Saya, Mbak. Aduh, Ya. Mbak, ya. mau tanya pengalaman pribadi saya, Mbak ya. Semenjak ikut KWI ini kan materinya banyak sekali, Mbak ya. Kadang Apa maksudnya? Kurang jelas. Halo, Mbak.
kan materi-materi di KW ini banyak sekali, Mbak. Banyak sekali ya. Kadang saya itu bingung harus karena banyaknya materi itu bingung, dan saya cara Mbak Giri memberi saran menyikapinya itu gimana, Mbak? Nah, gini aja biar enak, kalau bingung ditanyakan di grup KWI, grup FB KWI, bukan Cileme tapi KWI. KW di grup jeruk. Kecuali nanti sudah disusun tentang pilihan-pilihan, nah dibicarakan di pilihan itu, gitu loh. Halo. Ya Mbak, kayaknya rekan-rekan sudah habis ini pertanyaannya Mbak. Mungkin kalau ada pesan-pesan dari Mbak Giri, Mbak. Sudah, saya kasih pesan-pesan gini. Untuk pelajaran dasar untuk kalian yang ingin meditasi, belajarlah meditasi, mengetahui saat keluar nafas, nafas itu hangat. Keluarkan nafas, nafas yang hangat. Jika nafas nggak hangat, jangan dikeluarkan. Keluarkan lewat hidung. Berarti ditahan dulu, Mbak. Sebelum nafas itu hangat, ya terserah. Itu terserah kalian. Mau ditahan dulu, mau dibawa kemana, terserah. Yang penting yang dibaca nafas panas itu kayak mana, nafas dingin itu kayak mana. Itu dulu udah cukup. Mengetahui nafas panas itu kayak gini, nafas dingin itu kayak gini, itu udah cukup untuk sementara. Itu pesan meditasi kayak gitu. Tentang pesan yang lain, silakan kita jalin lebih erat lagi persaudaraan kita. Jika ada saudara kita yang sama, jangan asal disalahkan, kita rundingkan bagus-bagus. Kita bawa semua dalam musyawarah lah. Dan menikmati apa yang ada dan merokok. Kalau ada permasalahan kita selesaikan, nggak perlu sampai jadi pertengkaran gitu. Tapi kita diminta untuk lebih aktif dalam berorganisasi. Jadi karena PKWIN organisasi ini kan sekarang sudah urusannya sudah mulai mapan. Nah, baru akan pelajaran itu akan dimulai. Jadi kita disitu aktifannya. Nah, kita sudah mulai merintis absen tiap hari Jumat, Mas ya. Mas Rifai sama Roni. Nah, tolonglah sekarang mulai sekarang ini kita aktif kembali. Jangan paling nggak satu minggu sekali lah. Terus nanti setelah aktif kan, nanti setelah pelajaran ini dimulai kan kita sudah milih pelajaran yang milih